Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 591. Kenshin yang diminta Rena untuk menyamar kerja di perusahaan omnya. Kenshin pun tak menolaknya. Dengan senang hati malah menerimanya. Dan hari sudah menginjak malam. Kenshin bicara pada istrinya. "Oh ya Kaori, aku tadi ditelepon oleh Rena. Dan Rena itu bilang, minta bantuan ke aku Kaori. Maksudnya tantenya lagi butuh orang untuk mencari informasi di perusahaan. Perusahaan itu milik suaminya, yang kini lagi dalam masalah. Aku diminta menyamar kerja di situ Kaori. Untuk kerja menjadi cleaning service, office boy ataupun sopir. Aku belum tahu kerja yang mana nantinya, dan ini aku bilang ke kamu. Maksudnya minta izin gitu." Terlihat kedua anaknya Kenshin tertidur. Dan Kaori menjawabnya, "Terus say kamu bilangnya apa? Menerima atau menolaknya?" Kenshin membalasnya, "Oh kalau itu aku sudah bersedia Kaori. Aku menerimanya." Kaori pun menyahutnya, "Nah terus ngapain ya minta izin ke aku? Kalau aku tak membolehkan gimana? Sedang kamu sudah menerimanya." Kenshin pun bicara, "Wah kalau kamu Kaori tak mengizinkan, kan aku jadi nggak enak nantinya. Karena sudah bilang bisa ke Mbak Rena dan tantenya. Masa harus dibatalkan? Kan sangat nggak enak Kaori. Please ya istriku, boleh ya aku membantu Rena? Kan tadi aku minta Mbak Rena mengantar Ririn. Sekalian meminjam mobilnya. Masa sekarang aku tak mau menolongnya?" Kaori menjawabnya, "Duh say kamu kayak anak kecil saja. Nggak malu apa memohon begitu?" Kenshin pun berkata, "Ya nggak malulah Kaori. Namanya juga aku sayang istri. Jadi harus minta izin dulu ke kamu." Kenshin pun melihat Kaori dari dekat, dan langsung mencium wajahnya. Aduh Kenshin romantis sekali. Atau sekedar ingin meluluhkan hatinya Kaori. Kaori pun menjawabnya, "Ih kamu sedang merayu aku ya? Pakai cium-cium segala. Emang siapa sih yang tak mengizinkan? Kan aku nggak bilang begitu. Ya boleh saja say kamu menyamar kerja. Tapi kamu harus bisa menjaga diri ya. Karena di perusahaan kan banyak cewek-cewek cantiknya. Pasti deh kamu tertarik nantinya." Kenshin menjawabnya, "Terus apa emang ada ya Kaori? Cewek yang lebih cantik dari kamu? Meski kamu sudah jadi istriku, dan bisa melihatmu setiap hari. Tapi wajahmu tetap menarik. Nggak bosan-bosan aku melihatnya." Kaori menyahutnya, "Aduh say kamu merayu lagi. Pasti ada maksudnya. Kan sudah aku bolehkan." Kenshin menjawabnya, "Iya nih Kaori emang aku ada maksudnya. Ini cuman aku mau bilang. Kan anak kita sudah tidur Kaori. Sebaiknya sekarang kita ngapain ya?" Kaori pun tersenyum. Mengerti maksudnya Kenshin. Dan Kaori menjawabnya, "Terus kamu mau ngapain lo say? Aku kan juga nggak tahu ya." Kenshin pun memberi tanda. Kaori melihatnya, tersenyum lagi dirinya. Dan beberapa jam berjalan. Pagi pun telah datang. Ririn dan Iwan bersiap berangkat. Melakukan perjalanan ke desa. Dan seperti yang dipesan Bang Hotman kemarin, Iwan pun akan naik mobil Lamborghini bersama Ririn istrinya. Sekalian mencoba hadiah pernikahannya dari Kenshin dan Kaori. Iwan pun jadi tak enak rasanya. Baru melihatnya saja, jadi ragu-ragu menaikinya. Hati Iwan pun bicara, apa kata orang desa nanti kalau melihat mobil ini, sedang dirinya kerja di kota, hanya jadi cleaning service. Iwan takut jadi omongan, karena punya mobil berharga mahal. Tapi Iwan sudah berjanji, dan kini menetapkan hati, bersama Ririn dan keluarga besarnya. Akhirnya Iwan pun berani menaiki mobil Lamborghini. Perjalanan pun dimulai. Sedang di desanya Iwan, para warga bersiap menyambutnya. Mereka yang tak bisa datang ke kota, antusias menanti Iwan. Apalagi Iwan sudah berjasa menyelamatkan tanah warga dari proyek Tuan Sasaki yang hendak akan dibangun di sini. Para warga desa pun masih mengingatnya, mengingat Kenshin pula. Sedang Kenshin sendiri tak ikut ke desanya Iwan, karena ada keperluan. Kemudian di lain tempat,
Di sebuah perusahaan, seorang wanita bernama Jenna. Cantik paras wajahnya, anggun pula penampilannya. Wanita yang bernama Jenna itu berkata, Pak Edi, kalau ada yang wawancara saya, Pak Edi itu jangan mendekat. Pak Edi kan sudah tua, tidak pantas masuk kamera bersama saya. Bikin pemandangan rusak saja." Rupanya Jenna ini seorang modeling yang kerap kali diwawancara wartawan. Entah itu masuk surat kabar atau media majalah dan koran. Dan Jenna itu di samping menjadi model, Jenna juga kerja di perusahaan ini. Sebab papanya yang bernama Pak Jeffrey adalah pimpinan di sini. Pak Edi sopir pribadi rumahnya pun dimarahi. Jenna tak peduli meski Pak Edi sudah tua. Dan Jenna melanjutkan berkata, "Oh ya Pak Edi, kalau gitu sekarang aku akan bilang papa. Pak Edi besok jangan jadi sopir yang mengantarku kerja. Pak Edi pensiun saja, jadi tukang kebun di rumah. Karena sudah tidak pantas mengantar saya. Dan nanti jangan menjemput pula. Biar saya pulang sendiri." Si Jenna tanpa perasaan mengusir orang yang sudah tua. Membentak-bentak pula. Si Jenna di samping terkenal akan cantiknya, si Jenna juga dikenal jahatnya. Sikapnya yang kerap kali arogan. Tak segan-segan menegur orang dengan kasar. Baik itu pegawai wanita maupun laki-laki di sini. Sudah sering mendapat marahnya. Maklum papanya yang berkuasa. Si Jenna pun menjadi bak raja. Bebas berbuat apa maunya. Sedang Kenshin sendiri, sekarang lagi ke rumahnya Rena. Kenshin pun mendapat izin dari Kaori. Saat itu Kenshin tak memakai mobilnya. Hanya naik motor biasa. Dan di rumahnya Rena masih ada tantenya. Kebetulan pula tantenya Rena ada di depan. Kenshin yang datang langsung dilihat tantenya Rena. Dan tantenya Rena bertanya, "Oh ya masnya mau cari siapa ya?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini saya mau cari Mbak Rena. Apa Mbak Renanya ada ya?" Tantenya Rena pun langsung bicara, "Oh ada Rena ada di rumah. Tapi masnya ini namanya siapa ya?" "Apa namanya Kenshin? Yang kemarin ditelepon Rena." Kenshin pun membalasnya, "Oh iya benar itu Mbak saya Kenshin." Waduh tantenya Rena dipanggil Mbak oleh Kenshin. Jadinya tantenya Rena pun merasa senang. Karena dianggap masih muda. Dan tantenya Rena itu mempersilahkan masuk. Kemudian dipanggillah Rena. Si Rena pun segera keluar. Dengan senang menyambut Kenshin. Si Rena lalu berkata, "Loh kok Mas Kenshin gak telepon dulu ya? Kan aku belum menyiapkan makanan. Belum menyiapkan jamuan." Si Rena nampak senang. Karena kedatangan Kenshin yang tiba-tiba. Sampai Kenshin dianggap tamu yang penting. Yang perlu dipersiapkan sebelum datang. Kemudian Rena melanjutkan bicara, "Oh ya maaf ya Mas Kenshin. Saya jadi merepotin begini." Kenshin menjawabnya, "Oh itu nggak mengapa Mbak Rena. Mbak Rena nggak usah segan begitu. Kan saya sudah pernah ke sini." Tantenya Rena pun melihat Kenshin. Seorang pemuda yang seusia dengan Rena. Yang kesini hanya naik motor. Tantenya Rena masih bertanya, "Apa benar dia yang membelikan cincin mahal itu? Apa benar kerjanya cleaning service?" Dan Rena pun bicara, "Oh ya tante ini kenalin Mas Kenshin. Yang akan membantu tante nanti." Yang kemarin Rena ceritakan. Mas Kenshin kerjanya cleaning service. Kenshin menyapa. Tantenya Rena pun sama. Singkat cerita, tantenya Rena itu berkata pada Kenshin. Memintanya untuk menyamar kerja di tempat perusahaan milik suaminya. Yang bisa dimulai untuk esok hari. Kemudian tantenya Rena bertanya, "Oh ya apa Mas Kenshin bisa ya sekarang ke perusahaan itu?" Maksudnya langsung diwawancara di sana. Sebab lebih cepat lebih baik. Dan besok pun tinggal masuk saja. "Maaf loh tante ini merepotkan. Karena hari ini kebetulan, di sana ada penerimaan kerja. Ada pula yang diwawancara. Itu pun hasilnya juga tak nyata. Banyak pegawai tapi omset perusahaan menurun. Harus ditambal dari perusahaan lainnya. Mau diberhentikan secara total. Tapi kasihan akan semua yang kerja di situ. Pasti akan kesulitan mencari kerja lagi. Karena kondisinya saat ini yang tak baik. Jadi demi mereka, suami saya ingin tahu yang mana letak salahnya. Biar bisa diperbaiki dan perusahaan tetap berjalan. Kalau Mas Kenshin berkenan, saya akan telepon pada orang di sana. Mas Kenshin tak usah bawa ijazah. Tinggal wawancara dan pura-pura tak mengenal saya.
Sekedar diketahui, tantenya Rena ini belum tahu siapa Kenshin. Karena Kenshin kemarin bilang ke Rena, agar tak menceritakan siapa dirinya. Dan Kenshin pun menjawabnya, oh bisa-bisa tante, memangnya perusahaannya di mana ya? Dan tantenya Rena pun menyebutkan. Kenshin langsung mengiyakan. Di saat yang sama, si Jenna berkata pada papinya. Papinya adalah pimpinan perusahaan di sini. Si Jenna bicara, Pak kalau gitu Pak Edi dipecat saja. Sudah tua tak pantas jadi sopir rumah. Pak Edi kalau masih mau kerja, suruh saja Pak jadi tukang kebun dan bersih-bersih selokan. Dan untuk sopir rumah, cari saja Pak pegawai yang di sini. Nanti gajinya pakai uang perusahaan. Tak usah pakai uang papa sendiri. Kan sekarang itu ada wawancara kerja. Cari saja Pak satu di antara mereka. Papinya pun menjawabnya, bagus itu idemu Jenna. Biar papa nanti ke kantor HRD. Untuk melihat yang melamar kerja. Sekalian mencari orang mana yang tepatnya. Kemudian Jenna kembali ke kantornya. Sedang Kenshin pun berangkat. Akan langsung ke perusahaan. Untuk melakukan interview kerja. Kerja apakah nanti yang akan dijalani Kenshin? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya